Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibni Roman. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, hari ini atau pada kesempatan kali ini saya akan mengunboxing ya dan memasang kemudian mereview salah satu produk pendingin udara atau AC air conditioner, produk dari Reiwa. AC Reiwa ini adalah jenis AC window. Kelebihan dari AC ini yaitu salah satunya adalah harganya yang relatif lebih murah dibanding dengan AC split pada umumnya. Selain itu juga dalam sisi pemasangan yang mudah, artinya bisa kita pasang sendiri tanpa menggunakan jasa teknisi AC pada umumnya. AC Reiwa ini saya beli dari marketplace ya dengan harga di kisaran 1,8 lebih ya. Itu tergantung dari tokonya juga. Ada juga mungkin yang mengatakan bisa lebih dari itu. Dan dikirim menggunakan paket kargo ya sehingga lebih aman. Untuk packingnya ini dibungkus juga dengan bubble wrap sehingga bisa aman sampai ke tempat tujuan. Jadi jangan khawatir. Ini dia tampilan dusnya yang dominan berwarna pink panta. Keren sih, saya suka. Untuk spesifikasinya ini model CW0501RA dengan tipe AC window. Kemudian tegangannya 220 volt dan refrigennya ini sudah menggunakan R32 ya yang sudah ramah lingkungan. Untuk kapasitas pendinginan ini yaitu 5000 BTUH ya. Jadi sudah standar ya dengan ukuran AC setengah PK. Nah, selain itu ada 6 keunggulan atau kelebihan dari AC window Reiwa ini. Yang pertama adalah kondensornya sudah dilengkapi dengan lapisan anti karat ya, jadi aman digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian proses pendinginan yang lebih cepat, terus mudah dibersihkan, bisa kita lakukan sendiri di rumah, dilengkapi dengan fitur timer juga, dilengkapi juga dengan fitur echo dan juga mode sleep untuk tidur. Baik, tidak panjang lebar, langsung saja kita unboxing paketnya, kemudian kita pasang di kamar. Selanjutnya kita juga akan mereview ya bagaimana pengalaman menggunakan AC jenis window ini. Karena berdasarkan informasi yang saya dapat sebelumnya bahwa AC Windows ini adalah AC yang tingkat kebisingannya lebih tinggi ya dibanding dengan AC split pada umumnya. Selain itu juga saya juga ingin membuktikan bahwa bagaimana konsumsi daya listrik yang digunakan dari AC window ini. Yang katanya ini adalah jenis AC yang low watt ya, ataupun konsumsi dayanya rendah. Kita buktikan setelah kita pasang di kamar ya. Sebelum dipasang tidak lupa saya cek dulu nyala atau tidaknya AC ini. Dan setelah dicoba alhamdulillah AC menyala dengan baik dan terasa juga udara yang dihasilkannya juga sudah terasa dingin. Ini dia tampilan depannya, yaitu ada 2 lubang udara dan juga panel tombol, dan juga sudah ada LCD atau layar ya displaynya. Di sebelah kiri ada keterangan spesifikasi dari produk ini. Selain itu juga ini dilengkapi dengan banyaknya lubang-lubang udara ya, yang mungkin ini bertujuan untuk menghilangkan udara panas dari kondensor. Dan di sebelah belakang ini sudah terlihat kondensornya berwarna hijau ya. Ini sudah dilapisi dengan lapisan anti karat. Ini dia tampilan remote-nya, mungil, meskipun mungil tapi fungsional ya, cukup lah.
Dilengkapi juga dengan plat pengait ya, ini dipasang di atasnya. Mungkin itu untuk menjaga agar proses pemasangan bisa lebih kuat. Kemudian ada juga buku panduan penggunaan, ini sudah berbahasa Indonesia, jadi mudah ya untuk dibaca. Selain itu kita juga diberikan sekrup baut ya. Ini digunakan untuk memasang plat besi yang bagian atasnya. Dan selain itu juga kita diberikan busa ya. Ini digunakan untuk menutup celah-celah yang ada di pinggiran frame ya. Sebelum saya melakukan pembobokan tembok, terlebih dulu saya memastikan dulu untuk ukuran panjang dan lebar atau tinggi dari unit AC Reiwa ini, supaya ketika kita memasangnya bisa presisi ya, celahnya tidak terlalu besar. Ini dia ruangannya, saya sudah siapkan peralatannya, yaitu mulai dari tangga. Kemudian saya juga sudah siapkan peralatan lainnya seperti gerinda dan juga palu ya. Tak lupa juga saya ukur sesuaikan dengan hasil ukuran unit yang sudah saya lakukan tadi. Setelah dirasa cukup ukurannya, kemudian saya menggaris ya objek yang akan jadi target bobokan saya. Agar tepi pinggiran bobokannya rapi, saya di sini yang pertama menggunakan gerinda dulu ya sampingnya. Setelah dirasa cukup, baru kita melakukan pembobokan dengan pahat. Ini dia proses pembobokan tembok dengan pahat. Cukup melelahkan. Meskipun istri di belakang layar terus memberikan semangat. Dan alhamdulillah setelah memakan waktu sekitar 3 jam akhirnya beres. Tinggal kita rapihkan. Dan saya sempat ganti atau buka pakaian segala. Selanjutnya langsung saya pasang unitnya dibantu dengan kameramen. Dan akhirnya proses pemasangannya tidak tampil di video ini, mohon maaf. Proses selanjutnya yaitu pemasangan busa di samping kiri, di bagian bawah dan samping kanannya. Ini bertujuan agar bisa lebih rapi dan juga bisa lebih kedap suara ya. Oke, sudah selesai, saatnya kita coba. Nah, ini dia tampilannya. Memang kalau kita dengarkan dengan teliti memang suaranya agak berisik sih memang. Ini bisa 2 kali lipat suaranya dari AC split ya. Tapi menurut saya masih termasuk kategori wajar lah, gak masalah jadinya. Dan ini dia tampilan dari belakang ya, di bagian kondensornya. Perlu diketahui bersama bahwa AC jenis window ini adalah tidak ada pembuangan airnya ya. Jadi air hasil kondensasi itu nanti akan disiramkan ke kondensor secara otomatis untuk menjaga suhu kondensor tetap dingin. Dan untuk mempercantik tampilan, saya pasang list dari wallpaper foam ya di sampingnya agar terlihat lebih estetik. Oke, itulah tadi proses unboxing sekaligus pemasangan unit AC ke kamar ya. Dan kebetulan juga pada kesempatan ini saya pasang di dinding tembok ya, sehingga memang akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk pemasangannya. Langsung saja kita review bagaimana setelah menggunakan beberapa hari AC jenis window ini.
Yang pertama untuk kelengkapan, barangkali untuk kelengkapan saya pikir ini sudah cukup ya. Cukup lengkap, artinya ini sudah dilengkapi dengan remote, kemudian ada juga buku panduan, kemudian ada garansinya, dilengkapi juga dengan baut-baut ya, pelengkap untuk memasang dudukan AC tersebut. Selanjutnya untuk pemasangan ini sudah saya kategorikan fleksibel ya. Kalau kita pengen cepat, pengen mudah, kita bisa pasang di jendela kamar ya, dengan sedikit memodifikasi jendela kamar kita. Dan kalau memang kita mau pasang secara permanen, kita juga bisa pasang di dinding tembok kamar ya. Akan tetapi kita harus siap membobok tembok tersebut. Untuk suhu yang dihasilkan dingin ya, mantap pokoknya. Jadi sama seperti AC pada umumnya. Ini kita bisa set dari 16 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan kalau kita untuk malam, untuk tidur, kita juga bisa set, pilih modenya mode sleep ya, dan echo ya, sehingga bisa memperirit konsumsi daya listrik. Dan yang terakhir untuk konsumsi daya listriknya, saya kategorikan ini produk sudah masuk kategori low watt ya. Karena saya sudah coba di sini sehari semalam 24 jam. Untuk penggunaan sekitar 10 sampai 11 jam ini hanya memakan daya listrik 2 digit kWh saja ya, hanya 2 digit kWh saja. Dan kalau kita konversikan ke dalam rupiah, berapa rupiah yang kita gunakan dalam sehari semalam itu tergantung daya listriknya ya. Kalau kita misalkan menggunakan daya listrik 450 VA ya, berarti TDL-nya itu kan sekitar 450 rupiah. Berarti kita tinggal kali 2 saja. Berarti satu hari semalam itu kisaran menghabiskan daya atau rupiahnya adalah 1000 rupiah saja. Tetapi beda halnya dengan ketika kita daya listrik rumahnya adalah 900 VA ya. Itu kan TDL-nya sekitar 1400 rupiah. Sehingga kalau kita kali 2 berarti sekitar 2.800 per hari. Nah, begitupun untuk daya berikutnya yang 1.300 ya, itu akan berbeda. Dia itu kan TDL-nya 1.500-an kalau nggak salah. Tinggal kali 2 berarti sehari semalam itu bisa menghabiskan 3.000 rupiah. Selanjutnya mengenai kebisingan, ya memang agak bising ya dibanding dengan AC split pada umumnya. Tapi saya kategorikan masih wajar lah, karena antara indoor dan outdoor itu kan menyatu ya, jadi wajar juga agak bising. Tapi yang jelas saya pikir tidak mengganggu ya, masih tingkat wajar lah untuk kebisingannya. Oke, saatnya kita ke kesimpulan ya. Rekomendasi atau tidaknya produk Reiwa ini saya pikir tergantung kita juga ya, artinya tergantung kebutuhan kita. Kalau memang kita budgetnya agak lebar, agak banyak, kemudian kita juga membutuhkan pendingin udara yang senyap, kemudian yang nyaman, ya pilihlah AC split pada umumnya ya. Dan apabila kita budgetnya minim, kemudian kita juga membutuhkan pendingin udara, saya pikir Reiwa ini sangat worth it ya untuk dimiliki. Artinya AC window Reiwa ini kita tidak bisa bandingkan dengan AC split pada umumnya ya, karena dua produk itu adalah merupakan dua produk yang berbeda model ya, beda peruntukannya, beda untuk kebutuhannya juga, dan harganya juga jelas berbeda. Oke, itulah tadi proses unboxing kemudian pemasangan yang dilanjutkan dengan review produk AC window Reiwa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, amin. Dan saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih dan tentunya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada salah kata dan juga salah informasi. Mungkin itu disebabkan oleh keterbatasan kemampuan saya. Tentu sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.